Ya, bertanya tentang karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu bisa dibilang hanya untuk orang-orang pilihan saja. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, apa gunanya amanat agung Yesus Kristus untuk penginjilan ke seluruh dunia kalau toh hanya orang-orang terpilih saja yang masuk surga? Dan apakah Pak Pendeta termasuk orang pilihan? Tuhan Yesus memberkati. Oke, kalau memang Yesus sudah ditetapkan orang-orang yang akan selamat, berarti Yesus mati hanya untuk orang-orang tertentu saja? Tepat. Saya mempercaya apa yang diajarkan di dalam Calvinisme ya, dalam 5 pokok Calvinisme yang ketiga, namanya limited atonement, penebusan terbatas. Jadi penebusan Kristus itu terbatas. Bukan terbatas dalam kemampuannya, tapi terbatas dalam jangkauannya. Artinya begini, penebusan Kristus itu sanggup untuk menyelamatkan seluruh dunia. Tapi memang penebusannya tidak pernah direncanakan untuk seluruh dunia. Sekarang pikirkan ya, kalau Yesus sudah mati dan menebus saudara, saudara pasti masuk surga, diampuni? Mesti. Tapi sekarang pikirkan, kalau dia mati itu seluruh individu di dunia ini, kesimpulannya, seluruh individu di dunia harus masuk surga. Nah, jadi universalisme lagi, dan itu sesat. Faktanya juga bertentangan dengan fakta. Sudah ada banyak orang masuk neraka. Bisakah Tuhan mati untuk orang-orang, tapi orang itu masuk neraka? Bisakah Kristus menebus dosa-dosa semua orang, tapi ada orang-orang masuk neraka? Tidak bisa. Karena itu saudara, kalau Kristus menebus semua orang mesti masuk neraka. Semua orang mesti masuk surga. Tidak boleh ada yang masuk neraka. Kalau Kristus menebus semua orang dan ada orang yang masuk neraka, Kristusnya yang gagal. Tapi Kristus tidak mungkin gagal dalam kuasa penebusannya. Sehingga saya percaya dia memang datang dan menebus dosa, hanya dosa orang-orang pilihan. Orang-orang yang ditentukan untuk binasa, Kristus tidak pernah datang dan mati untuk orang-orang seperti itu. Nah, sekarang pikirkan. Mungkin saudara bertanya lah, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lah itu bilang dunia. Saudara, kata dunia itu dalam bahasa Yunani-nya kosmos dalam Injil Yohanes. Kata kosmos itu kata dunia dalam Alkitab. Terutama Injil Yohanes itu punya pengertian yang berbeda-beda. Satu kata bisa definisinya berbeda. Kadang-kadang kosmos atau dunia menunjuk pada bumi, bola bumi ini. Tapi kadang-kadang kosmos atau dunia itu berarti universal, orang-orangnya, setiap individu. Kadang-kadang dunia itu menunjuk pada kehidupan kedagingan, keduniawian. Kadang-kadang dunia itu menuju kepada dunia orang-orang pilihan. Beda-beda pengertiannya. Nah, saya percaya Yohanes 3 ayat 16 itu dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, harus diartikan dunia di situ bukan dunia universal setiap individu. Nanti akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Tapi dunia itu mesti diartikan dunia orang-orang pilihan. Sehingga misalnya, konteksnya orang pilihan mesti bicara begitu. Misalnya, kapal Dobon Solo, ini nama kapal laut. Kapal Dobon Solo berangkat dari Kupang menuju ke Jakarta. Di tengah laut kapalnya tenggelam dan semua orang mati. Lalu apakah saudara berpikir semua orang dalam dunia ini mati? Oh tidak, maksudnya semua orang dalam kapal. Itu maksudnya. Nah, karena itu juga dunia diartikan dunia orang pilihan. Yesus mati menembus dosa seluruh dunia, bukan berarti dunia dalam pengertian universal, tapi dunia orang-orang pilihan. Itu maksudnya. Nah, lalu saudara tanya, kalau memang predestinasi, sudah pasti orang-orang selamat, untuk apa memberitakan Injil? Saya punya dua jawaban. Jawaban pertama adalah, karena waktu Tuhan menetapkan orang-orang siapa selamat, siapa tidak, itu tidak ada syaratnya. Itu kemauan Tuhan. Tuhan mau tetapkan siapa punya urusan dia. Tidak ada syarat apapun dari orangnya. Karena penetapan ini terjadi dalam kekekalan. Sebelum saudara ada, sebelum manusia ada, sebelum dunia ada, itu sudah ditetapkan. Maka itu tidak berdasarkan perbuatan, tidak berdasarkan syarat apapun di dalam diri orang. Itu tanpa syarat penetapannya. Tetapi saudara, keselamatan itu harus ada syarat. Syaratnya adalah orangnya mesti percaya kepada Yesus. Dan karena itu, biarpun orang-orang sudah dipredestinasikan, untuk Tuhan tidak bisa memasukkan mereka ke dalam surga tanpa iman kepada Yesus. Karena itu biarpun mereka sudah orang-orang pilihan, Injil harus tetap diberitakan. Mereka mendengarkan Injil, lalu setelah itu Tuhan mengaruniakan iman kepada mereka, dan setelah itu mereka diselamatkan. Ya, karena itu
biarpun orang-orang sudah ada yang dipredestinasikan untuk selamat, kita harus tetap beritakan Injil. Lagi pula, saudara, jawaban saya kedua, kita ini kan tidak tahu mana yang pilihan, mana yang bukan, di kalangan orang-orang yang belum percaya. Karena itu tugas kita bukan memikirkan siapa pilihan, siapa bukan pilihan. Tugas kita adalah lakukan yang firman Tuhan katakan, jadikan semua bangsa muridku. Injili saja. Nanti yang percaya-percaya itu orang pilihan. Kalau yang tak percaya, apakah bukan orang pilihan? Belum tentu. Karena dia masih hidup. Nanti kalau dia sudah mati tanpa iman kepada Kristus, memang kita bisa pastikan itu bukan orang pilihan atau orang-orang yang ditetapkan untuk binasa. Lalu saudara tanya, apakah saya orang pilihan? Iya. Tahu dari mana? Taunya karena saya bisa percaya kepada Yesus. Orang yang tidak dipilih Tuhan tidak bisa percaya. Kenapa? Karena percaya itu anugerah. Pertobatan dalam pengertian percaya kepada Yesus itu anugerah. Diberikan. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Semua yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Yohanes 6 ayat 44-45. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Lalu ayat 65. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Lalu Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan untuk percaya saja kepada Kristus, melainkan untuk menderita. Dikaruniakan. Jadi percaya itu karunia. Karena itu saudara, lalu satu lagi ayat Kisah 11 ayat 18. Jadi kepada bangsa-bangsa lain Allah mengaruniakan pertobatan yang pada hidup. Artinya, kalau dia bukan orang percaya, orang pilihan, Tuhan tidak akan mengaruniakan iman. Dia tidak bakal percaya pada Yesus. Tapi kalau ada orang bisa percaya pada Yesus, berarti Allah percaya sungguh-sungguh, berarti Allah mengaruniakan iman pada dia. Mengapa Allah mengaruniakan iman pada dia? Karena dia orang pilihan. Saya orang percaya sudah beriman pada Tuhan sungguh-sungguh. Berarti Tuhan mengaruniakan iman pada saya. Kenapa dia mengaruniakan iman pada saya? Karena saya orang pilihan. Jadi kalau saudara tanya, apakah saya orang pilihan? Ya. Apakah saudara orang pilihan? Saudaranya percaya Yesus atau tidak? Kalau saudara belum percaya Yesus, mungkin saudara pilihan, mungkin tidak. Kenapa mungkin saudara pilihan? Karena waktu masih panjang. Masih ada hari besok. Mungkin saudara bertobat besok. Atau detik terakhir, hidup saudara sudah bisa bertobat. Tapi juga mungkin saudara bukan orang pilihan. Sampai mati saudara tidak akan percaya Yesus. Tapi saya tidak tahu saudara pilihan atau bukan. Jadi, saya tetap beritakan Injil. Karena itu menurut saya, kalau saudara yang bertanya ini belum percaya Yesus, percayalah Yesus sekarang juga.